Chapter 196. Hari istirahat yang tidak terlalu tenang, 1. Kamu adalah pemain pertama yang memasuki lantai 8. Selamat datang di 8-1F, Field of Trials. Kamu mendapat hadiah masuk pertama. Tulangmu menjadi lebih kuat. Ototmu menjadi lebih tebal. Kapasitas kekuatan rohmu meningkat. Berita kemajuanmu akan diumumkan ke semua pemain dalam 12-36 jam. Ini adalah panggung tengah menara. Anda bisa maju ke 8-2F saat mencapai ujung Field of Trials. Hati-hati, ada orang-orang yang membenci orang luar pada akhir Field of Trials. Mereka akan mencoba untuk menghalangi kemajuanmu. Tapi ketika kamu mencapai akhir setelah menembus semua rintangan, mereka akan mengakui kamu. Saya tiba di lantai 8, atau lebih tepatnya, lantai 8-1. Saya dekat dengan tanda setengah jalan Tower of Wish. Sebenarnya, saya telah mendaki sekitar 40% dari semuanya. Tetapi dengan cara tertentu, tidak salah menyebutnya 60-70% karena saya akan naik lebih cepat setelah lantai 9. Dalam cerita aslinya, lantai 9-14 berakhir dengan sekitar 7 bab. Dari jumlah tersebut, sekitar 3 adalah tentang bencana lantai 9. Aku menghela nafas panjang dan membuka mataku. Pemandangan indah menyebar di depan mataku. Ladang rumput yang luas, langit biru dan jernih, sinar matahari mengalir dari celah-celah di awan putih. Menatap cakrawala, aku memeriksa aether, yang sepenuhnya menyatu dengan tubuhku. Sama dengan. Aether diinfus dengan Rotek Chip, Awakenet, Fuse Mystic, Formless, Evolving. Senjata jasmani tapi tidak berbentuk. Mematuhi tuannya atau senjatanya, memperkuat kekuatan mereka. Sebagian dari potensinya dibangunkan melalui kekuatan elemen mistis. Pilihan utama. Asteris tidak akan mematuhi makhluk lain begitu Master dipilih. Penguatan tubuh fisik. Asteris meningkatkan semua statistik variabel pemiliknya sebesar 0,7 poin. Penguatan senjata. Asteris mengikuti senjata tuannya dan memperkuat kekuatan serangan senjata. Aether sendiri juga bisa membentuk senjata. Peringkat Aether senjata bentuk saat ini, peringkat tinggi. Detail materialisasi. Asteris Aether dapat memanifestasikan warna dan tekstur, tidak boleh terlalu rumit. Senjata berevolusi. Semua fungsi di atas berkembang dengan pemiliknya. Bergantung pada kondisi kebangkitan Aether, fungsi lain dapat berkembang. Misteri ilmu pengetahuan. Dilengkapi dengan Rotek Chip, Aether telah terhubung ke pembuluh darah dan organ dalam Anda. Penguatan internal. Meningkatkan statistik fisik dengan 1,4 poin. Pertempuran Sense. Apa bisa mendukungmu dalam pertempuran? Gerakan mekanis. Dapat memusatkan energi kinetik tubuh Anda ke bagian tubuh yang diinginkan. Sama dengan. Sementara saya melacak Jin Sahyuk, saya bisa merasakan langsung manfaat dari Aether yang baru. Petik 2. Itu sungguh menakjubkan. Aether baru telah sepenuhnya mengubah mekanisme tubuh saya. Saya merasakan perubahan ketika saya menembak Jin Sahyuk dari kejauhan. Seperti akal sehat akan menunjukkan, manusia tidak mampu menembak target dari 3 km jauhnya. Hal yang sama berlaku untuk manusia super di dunia ini. Inilah sebabnya mengapa pemanah menggunakan panah ajaib, yang hampir tidak memiliki hambatan udara. Namun, saya bisa mengenai target yang jauh dengan panah fisik. Ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan hadiah. Harus melihat target adalah satu hal, tetapi untuk menembakkan panah sejauh itu, tali busur seseorang juga harus cukup kuat. Jika tali busur kuat, kekuatan yang dibutuhkan untuk menarik panah juga meningkat secara drastis. Itulah sebabnya tembakan seperti itu biasanya tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan stigma. Tapi setelah Aether menyatu dengan chip Neurotech yang terhubung ke tubuhku bergerak seperti mesin ketika aku menarik tali busur. Dengan gerakan mekanis, saya bisa menampilkan kekuatan yang melampaui apa yang bisa saya tampilkan sendiri. Pada saat yang sama, saya bisa merasakan bahwa kekuatan tak terlihat membantu saya bergerak. Petik 2. Ngomong-ngomong, bisakah aku membawa ini ketika aku kembali ke bumi? Saya bertanya sistem. Iya nih, beberapa item khusus yang diperoleh di dalam menara dapat dibawa ke dunia luar. Tip, hal yang sama berlaku untuk kantung misterius di inventaris Anda. Terima kasih, senang mendengarnya. Dengan ini, kekuatan saya sangat ditingkatkan. Ayo khawatir tentang dunia luar nanti dan fokus membersihkan lantai 8. Aku menyurvei daerah sekitarnya dan bergumam pelan. Memanggil. Dalam sekejap, gumpalan cahaya hitam turun dari langit. Ini bertindak sebagai portal yang mengangkut kuda hitam ke lantai ini. Prar. Sanuri mendengus sedih saat dia basah dengan air hangat. Petik 2. Kamu mandi. Dia menyipitkan matanya dan mengangguk. Maaf, tapi ada sesuatu yang harus kamu lakukan sekarang. Saya mengeluarkan baju zirah khusus yang saya buat untuk dia kenakan. Mereka juga dibuat dengan biji gelap dan masing-masing bagian dengan mudah mencapai LV 5. Klik, klik. Dada, punggung, kepala. Segera, sebagian besar tubuhnya ditutupi baju besi. Saya bahkan memberinya obat penguat tubuh untuk berjaga-jaga. Semua selesai. Bagaimana itu? Prarar. Dia sepertinya menyukainya ketika matanya tersenyum.
Nuri, bidang ini membentang sekitar 200 kilometer. Lantai ini cukup sederhana. Kami hanya harus melakukan perjalanan melalui lapangan dan mencapai akhir. Tentu saja, itu tidak berarti itu mudah. Dunia tampak cerah dan indah dari garis awal tempat saya berdiri, tetapi pada saat saya melangkah maju, bumi akan berubah menjadi hitam, langit akan berubah menjadi merah, dan ledakan kekuatan sihir yang tak terbayangkan akan menghujani saya. Namun, saya percaya pada Sanuri. Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Prarar. Seperti yang diharapkan, Sanuri penuh percaya diri. Sebelum berangkat, ada satu hal terakhir yang harus saya lakukan. Saya mengeluarkan buku akuisisi keterampilan khusus, algoritma LV4 dari inventaris saya. Menggunakan. Saya belajar keterampilan khusus tanpa ragu-ragu. Karena saya baru saja mengalami kekuatan Aether secara langsung, keterampilan ini sepadan dengan investasi. Dengan keterampilan tunggal ini, Aether akan mencapai tingkat kekuatan yang sama sekali baru. Anda memperoleh algoritma LV4. Algoritma LV4. Peralatan yang kamu pakai akan menjadi lebih kuat dan lebih presisi. Sekarang Anda dapat mengatur atau mengubah algoritma respons fisik tubuh Anda. Algoritma diatur, Aether, pertahanan otomatis. Aether, terhubung ke tubuh Anda. Aether, sekarang akan bertahan melawan serangan musuh dengan sendirinya. Algoritma ditetapkan, Aether, delegasi keterampilan, ekstraksi dan materialisasi permanen. Aether, telah mendelegasikan keterampilan. Mulai sekarang, Aether harus secara cerdik melindungi saya dari segala serangan yang menghadang saya. Adapun kekuatannya, saya bisa mulai mengujinya sekarang. Saya melompat pada Sanuri. Nuri, lari ke ujung dunia ini. Prarar. Dia merespons dengan antusias. Karena dia sangat percaya diri, saya juga tidak khawatir. Saya menggunakan kendali dirinya. Sanuri melesat maju seperti angin, melangkah ke lapangan. Pada saat yang sama, pemandangan berubah, dan panah mulai menghujani kami dari kejauhan. Sanuri zigzag dengan mahir, dan Aether memblokir semua serangan yang tidak bisa dihindari Sanuri. Sanuri bereaksi terhadap teriakan semangatku. Pada saat yang sama, peluru meriam ajaib melonjak dari cakrawala. Tujuan mereka adalah meledakkan tanah untuk memaksa saya berhenti. Kali ini, Aether bereaksi dulu. Menggunakan ekstraksi dan materialisasi permanen, Aether mengkristal peluru meriam ajaib sebelum mereka menyentuh tanah. Bahan peledak tidak lagi menjadi ancaman, dan Sanuri maju tanpa hambatan. Sementara itu, aku menatap ke cakrawala pada orang-orang yang menembakkan panah dan sihir. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, saya merasa agak mengantuk. Kekuatan meninggalkan tubuhku, air liur keluar dari mulutku, dan dunia berputar. Petik 1. Kenapa ada lingkaran ilusi di sana? Saat saya meletakkan mata saya pada lingkaran ilusi di kejauhan, pikiran saya jatuh ke dalam kekacauan. Biasanya, saya tidak akan jatuh cinta dengan hal seperti itu dengan mudah. Namun, mata 1000 mil saya bisa melihat lingkaran ilusi lebih jelas daripada orang lain, dan ketika lingkaran itu memasuki mata saya, tubuh saya berhenti. Saya harus minum ramuan untuk menyembuhkan diri sendiri, tetapi saya tidak ingat yang mana yang saya butuhkan. Kepalaku menjadi kosong. Saya bersandar di punggung Sanuri. Untungnya, pertahanan otomatis Aether masih berfungsi, dan Sanuri tidak terluka. Karena itu, saya hanya bisa percaya pada mereka untuk saat ini. Bahwa mereka akan melindungi saya sampai saya bangun. LV8 Chameleon Troupe Hideout. Para pemain prestise mengira bangunan ini milik NPC yang kaya. Secara alami, itu adalah bangunan yang paling cantik di luar Istana Medea. Saat ini, sebuah diskusi sedang diadakan mengenai hari istirahat yang disarankan oleh Guild Utama Menara. Apakah kamu juga kembali? Bos bertanya pada Jain. Yap gelombang omong-omong, lihat ini, bos gelombang. Jain mengeluarkan sebuah kotak kecil saat dia menyeringai. Kotak itu penuh dengan perhiasan berkilau. Apa ini? Permata yang bisa kubawa keluar dari menara gelombang. Item yang bisa dibawa ke bumi. Barang-barang seperti itu disebut barang efektif, dan dijual dengan harga tinggi. Barang yang paling efektif adalah biji atau batu permata. Jain telah membeli batu permata dari rumah lelang dan mengubahnya menjadi perhiasan. Untuk apa mereka bagus? Aku akan menyimpan beberapa dari mereka hanya untuk dilihat dan mengubah sisanya menjadi kalung dan aksesori lain gelombang. Petik 2. Minta Hajin melakukan itu untukmu. Keahlian Hajin jauh lebih unggul dari kebanyakan pengrajin. Ide bagus gelombang. Daripada itu, di mana Gyeong dan Jin Yohan? Chok Jungyong sedang melatih keterampilan spesialnya sekarang. Rahasia Maret, saya pikir itu disebut. Jin Yohan juga bersenang-senang melatih keterampilan dasar, jadi saya rasa mereka tidak akan pergi. Petik 2. Bos mengangguk. Kemudian, dia memikirkan posisinya sejenak sebelum melihat utusannya. Ekstra 7, bos, ketika Anda sampai di lantai 7, jangan berhemat dan membeli chip 5000 TP. Anda dapat pergi ke bank di sana dan memberitahu mereka nama saya. Saya meninggalkan mata uang yang disebut uang tunai untuk Anda, sehingga Anda dapat segera membeli tiket lantai 8.
Ketuk, ketuk. Sementara bos mengetik tanggapan dengan jari-jarinya yang tidak berpengalaman, mata Spartan tiba-tiba terbuka. PIEEEK. Kiak. Jain melompat ke pekikan Spartan yang tiba-tiba dan jatuh di pantatnya. Namun, amarah Spartan tidak berhenti. PIEEK. PIEEK. Petik 2. Apa yang terjadi? Apa yang salah dengannya? PIEEK. Terkejut, Jain menutup telinganya dan mencoba menghilangkan suaranya. Di sisi lain, bos dengan tenang memeriksa Spartan. PIEEK, PIEEK. Tidak hanya Spartan menjerit, tetapi dia juga menarik pakaiannya. Dia sepertinya ingin membawanya ke suatu tempat. Apa? Lalu tiba-tiba, bos dipukul dengan perasaan buruk. Dia dengan cepat membuka daftar temannya dan mencari lokasi ekstra 7. Lokasi sekarang, F. Tanda tanya, itu berarti dia setidaknya berada di lantai 7. Spartan tampaknya menjadi gila karena kehilangan koneksi dengan tuannya. Petik 2. Jangan katakan padaku. Riak kecil di hati bos dengan cepat tumbuh lebih besar. Jain, tunggu aku di sini. Apa? Mengapa? Apa yang terjadi? Bos tidak menjawab. Dia memasang ekspresi paling serius yang dia miliki dalam 3 tahun dan merobek tiket ke lantai 7. 6F. Kemegahan. Wong. Kekuatan sihir bergelombang seperti kelopak bunga sakura yang jatuh. Sebuah pedang panjang berubah menjadi beberapa bilah, menusuk beruang hitam. Leher, perut, lengan, kaki. Bagian-bagian tubuh yang disentuh oleh pedang panjang segera membeku dingin. Cedera beruang itu akan dengan mudah menjadi kritis bagi manusia. KUOOO. Meski begitu, LV-6 Gem Black Bear bergerak. Itu mengacungkan cakar untuk melukai lawannya. Dentang. Longsword bentrok dengan cakarnya. Pada saat tumbukan, kekuatan sihir terkondensasi di sekitar pedang panjang meledak sekali lagi. Koang, ledakan itu menyapu wajah beruang hitam, mengakhiri pertarungan. Petik 2. Hua. Segera setelah itu, Chae Nayun menyeka keringatnya dengan desahan. Seekor beruang seukuran gunung segera jatuh di sebelahnya. Kemenangan 1 lawan 1. Monster yang dia kejar selama 2 hari akhirnya terbunuh. Kecepatan pertumbuhan memang tak terbayangkan cepat di dalam menara. Chae Nayun berbalik tanpa banyak berpikir ketika jendela sistem muncul. Ambil barangnya, kan? Chae Nayun berbalik, mendengar pesan sistem. Memang, daftar item diproyeksikan di atas mayat beruang. Oh benar, terima kasih. Dia berterima kasih pada sistem dan memasukkan barang-barang ke dalam inventarisnya. Sama dengan. Surat undangan LV, 5 ke ruang cinta. Pemanggilan. Anda dapat memanggil pemain yang dipilih ke lokasi Anda. Catatan, Anda tidak bisa berada di medan perang saat menggunakan item ini. LV, 3 mengalihkan huruf origami yang tak terbatas. LV, 3 pengiriman perasaan. Anda dapat mengirim surat ke pemain kapanpun Anda mau. LV, 6 Gem Black Bears Gallbladder. LV, 5 obat. Makan ini mungkin akan meningkatkan statistikmu. Sama dengan. Barang-barang yang bisa dikonsumsi yang jatuh secara acak dari monster seperti kaca pembesar menusuk jantung, dan kartu nasib, seringkali memiliki efek luar biasa dan mistis. Petik 2. Apakah ini bagus? Setidaknya untuk Chae Nayun, item yang turun kali ini sepertinya tidak terlalu berguna. Dia tidak ingin memanggil siapapun, dan dia juga tidak ingin mengirim surat. Kurasa aku akan menjual segalanya selain kantong empedu. Ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba terkejut. Alih-alih, dia ingat alasan dia memasuki Tower of Wish. Petik 2. Chae Nayun memandang surat undangan ke ruang cinta. Anda dapat memanggil pemain yang dipilih ke lokasi Anda. Deskripsi itu membuatnya hanya memikirkan satu orang. Setelah menatap benda itu dengan mata bergetar, dia menggertakkan giginya dengan desahan ringan. Aku tidak tahu nama panggilannya. Merusak kebodohannya, Chae Nayun mulai berjalan kembali ke teman-temannya. Dia meninggalkan Dark King Mountain Range dan menuju Hot Spring of Peace. Segera, dia menemukan Yi Ji-yun dan Kim Suho, yang sibuk mengobrol di sumber air panas. Dia akan memanggil mereka ketika dia mendengar percakapan mereka dan dengan cepat menyembunyikan dirinya. Sangat. Kim Suho memiliki ekspresi terkejut. Di sebelahnya, Yi Ji-yun membuat wajah nakal. Yah, gelombang sungguh gelombang. Wow, Kim Suho lalu membalas tawa heran. Apa yang mereka bicarakan? Chae Nayun bertanya-tanya. Namun, kata-kata selanjutnya mencegahnya berbicara. Hajin benar-benar datang menemui Chae Nayun. Tenang, pelankan suaramu. Itu masih rahasia. Saya membuka mata saya. Yang mengejutkan saya melihat langit-langit yang tidak dikenal. Tidak apa-apa bahwa langit-langitnya tidak dikenal, tetapi mengapa ada langit-langit di lantai 8-1? Petik 2 tanda tanya petik 2. Dan mengapa saya berbaring di permukaan yang begitu nyaman? Melihat sekeliling, saya menyadari bahwa saya berada di tempat tidur. Bahkan ada selimut di atasku. Di mana saya? Tidak ada peringatan sistem, jadi saya tidak bisa mati. Petik 2. Kamu sudah bangun. Pada saat itu, suara rendah dan menakutkan terdengar.
Aku melirik ke arah suara itu. Seorang pria berotot berdiri di dekat pintu. Kamu siapa? Jika itu terserah aku akan membiarkan orang luar sepertimu mati di luar, tapi... Pria itu mulai bergumam tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pertanyaanku. Orang ini, dia adalah NPC yang tepat. Anggap dirimu beruntung. The Ironblood Duchess ingin membuatmu tetap hidup. Petik 2. Duchess Ironblood. Saya bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Siapa itu? Kanan. Siapa? Atau tepatnya, di mana aku? Ini adalah Crevon Frontier. Petik 2 tanda tanya petik 2. Saya jatuh ke dalam kebingungan yang lebih besar. Crevon, itulah nama daerah perumahan kedua, dunia beradab dengan sihir dan sains. Selain itu, jembatan ujung dunia, yang saya butuhkan untuk melindungi juga terletak di ujung timur daerah perumahan ini. Bagaimana tubuhmu? NPC tiba-tiba bertanya bagaimana keadaan saya. Sebelum menjawab, saya memeriksa kepalan informasi NPC. LV, 8 Royal Guard. Ya, aku baik-baik saja. Kalau begitu bangun, Duchess Ironblood ingin bertemu denganmu. Petik 2. Iya Pak. Saya bangun tanpa banyak berpikir. Karena saya tidak terluka, saya ingin memuaskan keingintahuan saya terlebih dahulu, mencari tahu bagaimana saya datang ke sini dan tentang ini, Duchess Ironblood. Oh, benar. Ketika saya keluar ke lorong, tiba-tiba saya teringat tentang Bucephalus. Dia kemungkinan besar 80% dari alasan saya masih hidup. Di mana kudaku? Di istal. Petik 2. Apakah dia rukun? Tidak, semua kuda lainnya ditendang keluar olehnya. Dia cukup kasar. Dia berlari kencang di halaman depan sekarang. Petik 2. Petik 2. Maaf. Mempertimbangkan kepribadiannya, saya tidak akan percaya padanya jika dia mengatakan dia cocok dengan kuda biasa. Hanya seekor kuda pada tingkat yang sama seperti Red Hare yang harus memenuhi matanya. Bagaimanapun, saya mengikuti NPC dan berjalan maju. Tetapi bahkan setelah berjalan selama beberapa menit dan membuka pintu demi pintu, tidak ada akhir yang terlihat. Apakah saya dalam labirin, atau ini penjara? Setelah melewati puluhan pintu, akhirnya saya sampai di pintu raksasa. Ini adalah kehormatan saya. NPC yang menuntunku menyapa dua ksatria yang menjaga pintu. LV, 12 Moonlight Knight. Kedua ksatria dengan plat email penuh dengan ringan mengangguk sebagai jawaban. Petik 2. Kamu bisa pergi. Iya nih. NPC mundur dengan hormat. Setelah dia pergi melalui pintu, para ksatria meraih gagang pintu. The Duchess Ironblood ingin. Ya ampun, biarkan saja dia masuk. Sebelum para ksatria bisa melaksanakan formalitas, sebuah suara kesal terdengar dari sisi lain pintu. Para ksatria berdeham dengan canggung, lalu membuka pintu. Kamu bisa masuk. Aku berjalan melewati pintu. Meskipun dekorasi flamboyan dalam perjalanan ke sini, ruang penerimaan agak informal dan kosong. Di tengah ruangan ada meja kayu panjang, dan seseorang duduk di kepalanya. Hia gelombang. Ketika dia berbicara, pikiranku menganga sejenak. Petik 2. Saya tidak bisa memikirkan apapun seolah-olah neuron di otak saya tidak berfungsi. Di mana balasanmu? Petik 2. Kulit agak coklat, sosok atletis, dan penampilan asing yang indah. Wanita yang duduk di depan saya tidak terbiasa namun terlalu akrab. Petik 2. Aku, The Ironblood. Ironblood Duchess. Aku berdiri tercengang di depan wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Duchess Ironblood. Bagaimana dia di sini? Dia adalah seseorang yang seharusnya tidak berada di sini. Saat kepalaku berputar dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, dia melanjutkan. Jangan bilang kamu lupa tentang aku. Saya tidak membalas. Saya tidak bisa. Saya tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Kami pergi ke sekolah yang sama bersama. Pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikiran saya semuanya bermuara pada satu pertanyaan. Bagaimana dia di sini?